Sekarang menikahkan anaknya pun dia mempersatukan antara Jogja dan Solo, walaupun Solonya Mangkunegaran. Indonesia akan adil makmur luar biasa. Karena apapun kita jangan mencepelekan soal keraton. Keraton itu apapun yang ada tetap malati. Karena ini adalah pembawa wahyu. Saat Pak Jokowi saat ini juga mengatakan bahwa besok penggantinya Pak Prabowo, itu adalah kearifan Jawa. Salam rahayu dong, Mas Abdul. Rahayu. Pak Jokowi itu kan terkenal dengan simbol-simbol sanepo. Apakah kira-kira Pak Jokowi pakai cara-cara Jawa dalam pertimbangannya? Bahwa Pak Jokowi itu sangat bijaksana dalam menyampaikan segala hal gitu. Jadi ya banyak hal yang beliau sampaikan itu bisa diterima banyak orang. Jadi yang memusuhi pun tidak terlalu membenci gitu dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menyampaikan dengan lemah lembut, dengan ya guyon tapi maton. Jadi kalau sesuai dengan Jawa ya iya. Karena Pak Jokowi memang orang Jawa yang asli, yang mengikuti tatanan Jawa. Sekarang menikahkan anaknya pun dia mempersatukan antara Jogja dan Solo, walaupun Solonya Mangkunegaran. Di Jogja beliau adalah menggunakan pendopo Ambarukmo. Pendopo ini pendopo yang dulu dipakai oleh HB2 dan sebagainya, ada tempat tidurnya di situ. Ini tempat khusus yang luar biasa. Mangkunegaran juga sama, ada tempat khususnya yang luar biasa juga dari orang yang Kanjeng yang Sambernyawa itu orang yang ingin bahwa ada persamaan di antara semuanya gitu. Ada saling penghargaan gitu. Perjuangannya yang Sambernyawa ini. Sehingga tidak akan salah kalau misalnya Pak Jokowi itu sekarang memilih pendopo Ambarukmo ini dengan Mangkunegaran. Jadi di Ambarukmo itu bukan di hotelnya Ambarukmo, bukan. Sebetulnya untuk menikah itu di sampingnya di pendopo Ambarukmo. Bukan di hotel Ambarukmonya, bukan. Jadi orang mengira menikahnya di hotel Ambarukmo, bukan, itu sampingnya sebetulnya. Jadi ini adalah Pak Jokowi ini mengambil wahyu Mataram, mempersatukan wahyu Mataram Jogja Solo. Inilah sehingga memang Pak Jokowi mengatakan berambut putih atau berikutnya Pak Prabowo itu adalah sama-sama. Kita kalau melihat latar belakangnya ini seperti yang tak sampaikan tadi, bahwa ini ada latar belakangnya yang cukup panjang, tidak sembarang diucapkan. Sekarang pernikahan pun mengambil seperti itu, ini juga sama. Jadi ini adalah penyatuan Jogja Solo. Kalau penyatuan Jogja Solo ini terjadi, Indonesia akan adil makmur luar biasa. Karena apapun kita jangan mencepelekan soal keraton. Keraton itu apapun yang ada tetap malati. Karena ini adalah pembawa wahyu. Nah kebetulan sekarang wahyu itu Brahma itu ada di Jogja. Kenapa saya sampaikan ini wahyu tentang Brahma dan Satria ini? Saya kemarin sebetulnya waktu saya berkunjung ada dawuh untuk ke Alas Purwo itu saya sebetulnya belum jelas antara Brahma dengan Satria. Cuma saya di sana dapat dawuh itu Mataram itu adalah sing maha kuasa. Di luar Mataram itu adalah yang kuasa. Saya juga masih berpikir ini maksudnya bagaimana gitu. Tapi setelah saya berkunjung ke seorang ahli bahasa Jawa kuno dan sebagainya,
beliau menjelaskan soal Brahma dan Satria, baru saya, oh maksudnya itu ini, saya gitu. Jadi dari saya pernah terangkan sejak dulu bahwa wahyu ada di Mataram, itu tidak salah ternyata. Terbawa sampai saat ini saya didhawuhi ke Alas Purwa dawuhnya juga seperti itu. Terus saya belum jelas dari sana seperti apa. Nah baru setelah saya pergi bekas seorang dosen di Gajah Mada, dosen bahasa Jawa, itu dia menerangkan dari pupuh-pupuh, dari pupuh Hamengkubuwono ke-7, itu ternyata tergambar seperti itu. Baru saya jelas tentang itu. Jadi Pak Jokowi saat ini juga mengatakan bahwa besok penggantinya Pak Prabowo, itu adalah kearifan Jawa. Romo melihat Pak Prabowo dan Pak Ganjar masih pasangan terkuat ya, kalau dipasangkan. Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Ya, pasangan Pak Prabowo Ganjar itu kalau dipasangkan sampai saat ini memang masih cukup berkuat. Karena Pak Prabowo itu juga maaf aja, kalau misalnya nanti sebelum mereka memasangkan diri kan tentu saja dia sudah banyak kandidat siapa besok tak jadikan apa gitu pasti ada. Jadi orang-orang tertentu itu yang mempunyai suara-suara di daerah itu, itulah yang besok dijadikan kandidat apa untuk jadi apa. Waktu Pak Jokowi memilih Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, sebetulnya Pak Mahfud MD sudah siap untuk jadi Wakil Presiden sebetulnya. Udah nunggu di dekat istana untuk dipanggil gitu. Tapi ternyata dipanggil untuk Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tapi apa? Pak Mahfud MD juga dijanjikan, kamu besok menjadi salah satu istilahnya ya orang yang cukup penting sebagai Menteri Polhukam. Nah, itu sudah sebetulnya di awal sudah punya gambaran seperti itu. Karena situasinya sekarang itu begitu kompleks gitu, nggak ada salahnya. Kalau misalnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar mau gabung, misalnya orang-orang yang punya suara tinggi gitu di daerah, misalnya Pak Ridwan Kamil, dari sekarang ya sudah dihubungi, udahlah, yuk bantu kampanye saya di Jawa Barat, besok kamu jadi menteri ini atau apa. Dari awal sudah ada hubungan seperti itu. Misalnya terus Jawa Timur misalnya siapa yang ada, udahlah kamu yang sekarang misalnya maaf aja Pak Muhaimin nggak jadi wakil presiden misalnya, janjikanlah siapa orang Muhaimin, berapa orang, 2-3 orang jadikan menteri yang kuat karena untuk suara di Jawa Timur. Di Sumatera sama saja, Sumatera Selatan harus ada orang yang diambil jadikan menteri, siapalah besok sekarang yang kurang dianggap kuat di Sumatera Selatan. Jadi dari sekarang, Sumatera Utara juga sama, siapa yang dianggap kuat dari sekarang, yang dikagumi oleh orang Sumatera Utara, itulah jadi. Sumatera Barat demikian juga, Sulawesi demikian juga, Papua demikian juga, sehingga dan Bali juga. Kalau Prabowo sama Pak Ganjar gabung, Bali sudah usah dikhawatirkan, mesti dukung gitu aja. Nah itu, jadi kalau misalnya beliau sudah merencanakan, ya komitmen yang diatur seperti apa. Misalnya Pak Prabowo, udahlah Pak Ganjar, aku presiden sekali aja lah, kamu besok habis ini kamu gitu. Nah misalnya ada perjanjian komitmen seperti itu, ya sudah. Nggak bagi saya gitu, bagi saya sebagai orang seperti itu, bahwasannya ya sebaiknya Pak Ganjar dan Ibu Megawati mendukung Pak Prabowo jadi presiden selama 1 periode. Tetapi kalau komitmen itu didukung, bagi saya siapa saja, untuk siapa yang mau jadi Pak Ganjar atau Pak Prabowo, bagi saya sama saja. Memang dua ini pasangan terkuat, asal sudah punya planning siapa yang akan dijadikan. Pendukung daerah itu sudah ya bukan gimana-gimana, kita memang jagokan untuk calon menteri mereka, sehingga mereka membantu kampanye di daerah dan jadi misalnya begitu. Jadi itulah yang misalnya Jawa Timur ada Bu Khofifah bekas gubernurnya, ya kalau beliau berkenan masih ya jadikan apalah gitu, karena dia tetap punya suara di Jawa Timur. Nah itulah yang saya kira strategi dua ini, kalau memang ini terkuat, menurut saya sih memang masih terkuat ya. Ini ada suatu rencana jangka panjang yang memang harus diterapkan oleh beliau-beliau untuk
bisa mulus dalam pemilihan presiden dan pemerintahan berikutnya. Bukan saya terus mengecilkan Pak Anies dan pendukungnya, bukan. Tetapi kalau tadi pertanyaannya seperti itu, di antara berdua itu, ya berdua itu siapa saja bagi saya nggak ada masalah gitu. Kalau keduanya berpasangan, bagaimana Romo melihat masa depan Nusantara? Ya tadi sudah tak sampaikan, sebetulnya sudah masuk di yang tadi, bahwasannya kalau mereka berpasangan, mereka harus punya orang-orang di daerah yang besok akan dijadikan menteri. Orang daerah menteri kan tahu daerah itu apa yang dibutuhkan. Sana yang butuhkan apa, sana butuhkan apa, sana butuhkan apa, dan orang itu jadi menteri di Jakarta. Sehingga dalam rapat dengan Bappenas atau apa, bahwa perencanaan itu sudah ada, daerah ini sebetulnya yang butuhkan ini. Sehingga masa depan Indonesia itu sudah pasti akan bisa pembangunan merata gitu. Nah, tinggal presidennya siapa, presidennya harus berpikir berwawasan luas, berwawasan Nusantara. Bahwasannya yang dibangun ya tidak hanya Jawa atau besok tidak hanya provinsi Kalimantan Timur yang calon ibu kota, tapi merata, tetap dibangun secara merata. Dan kelanjutan IKN di Kalimantan itu bisa berlangsung secara mulus. Karena kita tidak tahu bagaimana kalau misalnya yang jadi orang lain, kita nggak tahu. Tapi kalau yang jadi ini orang yang didukung Pak Jokowi, dan orang-orang itu saat ini di pemerintahan, didukung banyak rakyat di seluruh Indonesia, nanti IKN itu akan berjalan mulus. Kita sudah tahu bahwa Indonesia terlewati cincin api dari ujung Aceh sampai terus ke timur sampai Papua. Sulawesi juga ada. Tetapi satu-satunya yang tidak terlewati cincin api itu adalah Kalimantan. Sehingga kita menyadari bahwa kalau terjadi apa-apa, Kalimantan itu akan utuh. Sehingga nggak salah kalau memang ibu kota itu dipindahkan Kalimantan. Walaupun secara spiritual kita menyadari bahwa pusatnya bumi itu cahayanya gitu. Kalau saya pergi ke Palangkaraya, ke Balikpapan, ke Pontianak itu di tengah, bukan di timur, tapi nggak ada masalah. Namanya sekarang akan dibangun di Kutai ya. Tapi memang saya berkecenderungan pusatnya dunia itu ada di Palangkaraya, utara Palangkaraya sana. Menurut saya gitu. Walaupun saya bangun timur, saya tetap setuju di timur, tapi cuma saya berpikir kok nggak dibangun di utara Palangkaraya ya. Karena saya melihat cahaya itu, yang cahaya energi kuat sekali itu di utara Palangkaraya. Sehingga akan sangat bagus kalau ibu kota di sana. Walaupun ya akhirnya kalau di sana repotnya itu misalnya tidak ada pelabuhan, misalnya seperti itu. Padahal ibu kota pada umumnya ibu kota ya, tapi banyak yang tidak ada pelabuhan juga. Amerika pelabuhan ibu kota di tengah, Australia ibu kota di tengah gitu. Tapi itu ya tidak apa-apa. Sekarang di Kalimantan Timur nggak ada masalah. Sehingga pembangunan kalau menterinya seperti tersusun seperti saya tadi, misalnya Pak Ridwan Kamil nanti dipilih untuk jadi menteri koordinator apa, Pak Khofifah, Ibu Khofifah atau siapa, Pak Muhaimin atau pembantunya siapa jadi menteri koordinator apa, dari Sulawesi siapa juga, dari Manado siapa, dari Sumatera Utara siapa, Palembang siapa, Sumatera Barat siapa. Kalau menteri-menterinya terpilih dari orang yang memang pilihan, memang profesional, bukan hanya kita mengambil dari daerah untuk pemerataan, bukan. Tetapi saya yakin bahwa setiap daerah itu ada orang yang profesional yang sangat pandai juga, sehingga cocok untuk diterapkan di situ. Gitu. Nah, maka kelangsungan hidup pembangunan Indonesia akan bisa berlangsung secara mulus dan baik. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.